Halo semua, ketemu lagi. Di hari ini cuacanya habis hujan, jadi lalu lintas sedikit padat, semua mengeluarkan mobil. Hari ini saya mau servis Kijang LGX, servis, ganti oli, cek kaki-kaki ya. Yang roda kanan kemarin agak oblak. Terus itu, nah hari ini saya nggak pakai sabuk pengaman karena keduanya macet, tidak perbaiki juga. Habis itu yang paling lucu itu tangki dan pelampung dan apa nih ya, ampere bensinnya ya. Kemarin udah cerita saya lagi ke tempat saudara meninggal, itu jarum bensinnya tuh menunjukkan di E tiba-tiba. Jadi saya coba isi bensin full, ternyata hanya 250. Wah. Dan tahu-tahu di bagian bawah mobil itu, di tangki itu lama meluber bensinnya. Wah, itu kayaknya lebih dari 3 liter tuh yang jatuh. Wah, berarti ada yang nggak beres di tangki sama pelampungnya. Nah, jadi kalau dibilang dari E ke full itu 250 itu belum full harusnya. Itu kalau tidak salah dari E ke full itu hampir 450-an kalau salah ya. Jadi perkiraan tuh pelampungnya itu main-main. Jadi kalau di E sebenarnya bensin tuh masih di tengah-tengah tuh, perkiraan saya ya, tengah-tengah. Karena sempat dulu beli 200 tengah-tengah, posisi jarum tengah-tengah itu beli 200 full ya jarumnya gitu. Ini walaupun di tangki apa namanya, di lubang bensin tuh, lubang tangki itu nggak sampai kelihatan bensinnya. Jadi itu sangat mengganggu menurut saya. Jadi kita tidak tahu apa namanya, tangkinya tuh berapa liter isi bensinnya gitu. Itu yang paling lucu. Habis itu dan memperbaiki perintilan-perintilan kayak konsol box ini bergetar, konsol box ya agak sedikit bergetar karena nggak tahu ya, dulu orang tua sempat ngecek mobil ini apa ada saat dibongkar ada baut yang belum terpasang atau tidak. Nah kayak ini nih, kemarin tuh parkir terakhir bensinnya tuh jarumnya di tengah-tengah. Sekarang tiba-tiba di app. Aneh kan? Nah untuk kaki-kaki yang waktu kemarin, kapan ya? 2 minggu lalu ya saya ganti ban keempatnya. Jadi saya down size ya. Yang awalnya itu bannya pakai Yokohama 245/45 R17. Habis itu saya ganti ke Falcon ya, cara baca Falcon 205/50. Nah ternyata bannya sangat nyaman. Jadi yang setelah saya baca-baca emang per 50 itu emang kenyamanannya enak banget, beda dengan yang ban lama kemarin itu. Mungkin karena faktor usia ya, usia ban itu 2013 cetaknya produksinya. Wah itu udah 10 tahun lebih kan, kaku aja sih karena bannya itu mahal. Coba ya kalian cek di marketplace itu, ada nggak di e-commerce tuh, Yokohama 245/45 R17, lumayan. Jadi Falcon tuh saya dapatnya harganya 800 kemarin, sudah pasang balancing nitrogen. Jadi setelah pasang itu yang roda depan kanan tuh agak goyang, kanan kiri ya, bukan atas bawah ya, agak gini. Perkiraan terotnya apa full June ya. Nah kaki-kaki lah saya kurang paham itu. Jadi saya menuju ke Pulau Moyo di bengkelnya di Gusti. Jadi
dia itu salah satu bengkel bisa dibilang spesialis kijang ya, dari mungkin ya yang kode mesinnya 3K, 5K, 7K tuh ya sudah ahlinya. Jadi teman-teman komunitas banyak sana juga. Jadi saya tahu di Gusti ini dari saudara sih yang punya kijang juga seperti itu. Jadi sama kopling satu, kopling perkiraan habis karena dulu waktu masih dibawa sama orang tua, dirawat sama orang tua itu, seingat orang tua kemarin bilang itu koplingnya sekitar sebelum 2019 ya, pokoknya sebelum COVID kemarin diganti. Jadi yang anehnya ini salah kita masukin gigi satu nih, gigi satu kita diam aja nih, tahu mesinnya mati seperti kayak kita ya kayak orang belajar naik mobil lah. Belum diinjak koplingnya kayak jalan dikit dah keangkat tuh, kayak koplingnya tidak diinjak langsung mati. Yang gigi satu sama gigi mundur R, wah itu sama tuh kasusnya. Dia diinjak malah mati mesinnya, kita harus gas-gas dikit-dikit. Dia agak-agak aneh juga sih. Ya kita cek semuanya dah. Sama apa namanya, knalpot agak natap ya. Kemarin saya tambah muffler tuh yang aksesoris tuh yang ujungnya aja agak natap di apa namanya, tempat belakang ya. Jadi saat idle itu getarnya itu kan lumayan tuh, rasa tak. Awalnya dulu sebelum sempat diganti sih, pipa-pipa kan ada yang keropos tuh, sempat diganti sama orang tua. Itu posisi knalpot agak ke bawah, jadi setelah diganti itu agak naik dia. Jadi kita coba ya bisa diturunkan apa harus ke tukang knalpot nih, kan agak-agak beda gitu. Ini lalu lintasnya agak padat nih depan. Ini perjalanan ya biasa lah. Kalau lancar tadi di map saya lihat cuma 45 menit. Jadi perkiraan ini sampainya 1 jam. Wah, padat sekali nih. Sama apa ya? Cek lagi ya. Kaki-kaki udah, servis, oli. Aduh, maaf. Kaki-kaki, servis, oli, kopling, knalpot, sabuk pengaman. Oh ya, tangki bensin. Nah, itu aja sih yang bakalan kita cek dulu. Jadi kemarin perkiraan budgetnya lumayan ya. Kalau itu semua diganti ya, jadi kalau itu semua diganti ya lebih lah dari yang 3 juta, tapi 4 juta belum. Oh ya, sama satu baut. Nah kemarin kan saya ganti pelek nih, pakai pelek Mercy. Kan ada adaptornya tuh, adaptornya ada 5 baut. Nah yang 4 baut itu sudah isi nih dari ya mobil saudara, milik saudara dulu. Yang satu pakai baja, udah dipasang baja sama beli Gus deh. Jadi saat diganti ban dibuka tuh, nah baut yang 4 itu bautnya bisa dibilang baut murah ya, bukan baut baja kan. Di dagang bannya itu rekomendasi pakai baut yang hitam, udah pasti kuat kan baja. Jadi itu kita ganti, jadi kan ada 5, satu sudah hitam, jadi masing-masing itu ada 4 kali 4 berapa itu? 16. Kita beli 16 baut. Ada 16 baut yang akan kita ganti. Nah, jadi kemarin tuh saat ganti ban itu dibilang mana kan, jangan ngebut-ngebut beli, karena setiap roda masing-masing satu bautnya ada yang sudah haus, kayak nggak
kuat gak kemakan itu oleh apa laknat namanya situ. Jadi kalau kalian mau masang dan di baut bisa masang adaptor, pastikan bautnya tuh yang bagus. Yang bagus tuh yang baja warnanya hitam seperti itu. Nah itu sudah. Apalagi ya, AC sih kemarin sudah saya cek di bawah panas itu kan, siang-siang di bawah panas. Dan cek coba ditambahkan freon dulu. Kalau sampai 1 bulan lagi panas berarti kita harus cek total, karena kemungkinan ada yang bocor. Jadi ini sudah sebulan lebih AC-nya masih dingin, jadi saya rasa emang freonnya yang kemarin kurang. Jadi kalau dibilang freon tuh sebenarnya nggak bisa kurang sih, bisa bocor. Mungkin ada bocor tapi kecil, mungkin lagi sebulan 2 bulan lagi mungkin kayaknya panas lagi ini. Karena terakhir dulu diisi freon itu bulan Maret 2024, ya lebih lah 6 bulan lalu ya, lebih itu panas lagi tiba-tiba. Jadi kayak kita di dalam oven dalam mobil ini. Jadi mobil ini sudah berapa kilometer ya? 300.000 ya? 341.916. Jadi begitulah merawat mobil tua. Harus banyak duit. Harus banyak duit dan banyak bersabar. Jadi Kijang ini sebenarnya kalau kita dirawat dengan benar tuh emang mobil ini badak, kuat. Cuma kemarin sempat terbengkalai. Jadi ya dirawat setengah hati lah. Ya panjang lah ceritanya kenapa sampai seperti itu. Jadi sekarang saya ambil alih, kita rawat pelan-pelan agar sehat dan nyaman lagi. Ini perjalanannya macet banget. Wah, susah nih. Jadi setelah servis ini mungkin di tahun depan ya rencana cat body sih, karena banyak yang baret-baret, bukan baret halus lagi sih, sudah wah keras itu, depan belakang kanan kiri itu. Dan ada beberapa panel yang keropos ya sudah mulai membangun tuh, udah merah-merah, sudah mulai. Yang di atap juga di atas sudah mulai terkelupas catnya. Kok nggak bergerak sama sekali ya, bahaya ini ya. Kita mutar aja sih. Kita mutar balik aja tuh. Akhirnya muter kan. Ini udah macet parah di sana itu. Udah nggak bisa diselamatkan jalannya itu.
servis. Nah, kita ngejar waktu juga kan, ada kegiatan lah ini. Dulu pada dekat, maka berhenti semua tuh. Sudah dekat, ya, jalannya sedikit basah. Jadi tempatnya emang nggak terpencil ya, di daerah Denpasar Selatan, Pulau Moyo. Ayo dong, pemerintah aspal dong. Pakai oke, kita udah sampai, kita parkir dulu. Tempatnya memang agak sedikit terpencil, tapi mekaniknya jago. Saya udah di tempat bengkel kemarin, jadi udah di info mobilnya sudah jadi lumayan ya. di luar budget sih, tapi aman lah. Jadi mobilnya tadi baru di starter sekali udah langsung hidup ya. Kalau dulu sebelumnya tuh susah banget hidup. Nih kita rinci ya. Ini kita coba hidupin ya, sekali putar nih, hidup. Kan mantap kan. Di ini kondisi mesinnya masih kotor, belum sempat dibersihin. Kemarin itu selama 3 hari diinapin, itu ada ganti kopling, nanti belt ini kopling set ya, beltnya kartunya kotor banget. Udah BL dibersihin sama anti terot. Jadi habis ini rencananya mau spuring dulu ya, terus harus balancing udah sih kemarin waktu Liban. Akhirnya mobil Kijang LGX ini selesai di servis ya. Jadi kemarin menginap di mekanik itu, di bengkel 3 hari 2 malam. Jadi banyak yang part-part yang diganti. Jadi nanti kita spill ya biaya semua dan part apa aja diganti. Jadi tadi baru diambil,
coba starter sekali langsung hidup. Wah, yang kemarin tuh nunggu bisa 3 kali mutar kunci itu baru menyala kan. Wah, mantap nih. Di kopling juga enteng, jadi kita ganti kopling juga, ganti tie rod juga, dan karbunya dibersihkan. Oh, kotor banget. Dan ini tarikannya enak banget nih. Rencana habis ini, karena tadi karena mobil ini ada ganti tie rod, jadi wajib tuh spuring kan. Kalau balancing kemarin sih udah waktu beli ban baru. Jadi kita mau ke di mana dibilang di Mulia ya, itu spuring di sana. Kayaknya ada cuci mobilnya, mungkin kita cuci juga ya, karena kotor banget ini. Bekas kena gerimis loh, yang kotor. Jadi budget tuh budget untuk kemarin tuh lebih sebenarnya, cuma ya tiba-tiba ada rezeki datang juga kan, ya udah ganti. Di PR kedepannya mungkin paling cepat 1 tahun ke depan ya. Tapi ini udah untuk jangka panjang aman. Cuma kalau emang bikin lebih prima lagi harus diturun mesin karena mobil ini ada ngasep. Jadi tadi pun dikasih tahu sama mekaniknya beli Gusdi itu olinya sedikit. Jadi makanya suara mesinnya agak keras sampai ini. Sekarang suara mesinnya halus banget, bener halus. Sejak saya bawa ya secara rutin tuh 1 tahun terakhir ya bisa yang paling apa namanya, paling udah ngerawat tuh ya 6 bulan terakhir ini. Itu suara mesinnya kasar, starter susah seperti itu. Jadi kita ini perjalanan menuju tempat spuring. Ini Bali ya, lalu lintasnya selalu padat setelah hujan karena semua mengeluarkan mobil. Jadi pagi gerimis, sekarang udah reda sih, tapi agak mendung-mendung. Maka dilema ini, apakah spuring aja apa sekalian cuci, karena habis cuci takutnya hujan kan. Jadi kita lanjut kegiatan lagi di Renon. Oke, kita menuju tempat spuring ya. Mungkin videonya saya percepat. Oh ya, satu, ini saya udah pakai sabuk pengaman supaya tidak dikritik lagi. Ini V-belt sih. Safety beltnya kemarin macet keduanya. Jadi kemarin dicek, ternyata bisa dibersihin aja, dan sekarang sudah lancar. Oh, lemas kan? Kemarin itu nggak bisa ditarik. Seperti itu. Ganti tie rod itu wajib spuring ya. Kita di Marga Mulia ini sekalian cuci dulu, baru dicuci dan spuring biar dirnya tuh lurus. Ternyata di spuring dulu karena antrean cucinya masih banyak. Ini baru aja naik mobilnya, enggak 10 menitan selesai. Tadi kita sudah habis spuring dan tadi sekalian cuci mobil yang ada di Mulia. Jadi itu tadi kenapa cuci, karena tadi langsung setelah Andre spuring itu ada tempat cuci juga, kita langsung aja dicuci tadi kan, lagi kinclong. Nah, mungkin lagi apes ya, jadi namanya mobil tua mungkin terlalu keras tuh, terlalu semangat tuh gimana ya yang nyemprot, kemasukan air, jadi businya ada yang pincang satu, jadi ya kita bersihin lagi. Ya gampang sih, cuma ya bikin bad mood. Habis kinclong ada aja masalah. Saya kira ada
komponen yang apa ya, karena nanti waktu dicuci dah curiga, karena semprotan airnya tuh lumayan terus ya. Nanti kita cari tempat dulu untuk spill apanya, notanya totalnya berapa. Jadi sekali lagi saya ingatkan untuk yang punya mobil tua, kalau cuci mobil apalagi sampai yang naik ke atas semprot dari bawah tuh segera kasih tahu ya kain cucinya, supaya nggak terlalu di apa namanya itu ya, pokoknya itulah, supaya tidak kemasukan air, karena mobil tua tuh riskan yang gitu. Nah semprotannya tuh lumayan keras kan. Jadi enak sekali nih mobilnya sekarang, koplingnya enteng, suara mesinnya tuh halus, tarikannya tuh mantap. Tinggal kita PR-nya tuh benerin dalemannya, masih lebih jos lagi mesinnya, kijang itu pasti tangguh, karena sedikit ngasep ya, benar-benar mempengaruhi ke performa mesin aslinya. Jadi nyeting itu bakal nggak ketemu settingan pas ya, karena komponen dalamnya tuh ada yang bermasalah, makanya bisa ngasep, knalpot asap putih itu ya. Dan dampaknya tuh olinya pasti akan berkurang, bukan sedikit, bisa drastis, bisa sampai habis. Kalau misalnya mobil sering pakai ya, capek ya, bisa olinya tuh habis seperti itu. Setelah sekian hari setelah servis kemarin dan beberapa kali balik ke tempat spuring ya, karena ada yang harus dikoreksi, jadi kali ini saya mau spill berapa sih ngabisin kemarin tuh servis kijang LG gini. Jadi ini notanya, ini ada, nah ini biaya spuring dan cuci mobil kemarin itu 265, dan ini hasil spuringnya. Jadi setirnya udah lurus sekarang ya. Nah ini nih yang paling banyak nih. Jadi kemarin kita di Inten Auto Service, jadi bisa dibilang spesialis kijang ya, Corolla kijang LGX, jadi 3K 5K 7K itu. Ini banyak ya perintilannya, jadi totalnya aja ya langsung. Itu kemarin totalnya 5.561.000. Wah, itu servis, ganti oli, baut, kaki-kaki, dan bubut juga, ada tie rod kanan kiri depan, selang bensin. Yang banyak itu sih kemarin kopling ya, satu set. Dan kemarin udah masuk jasa ya, itu 950.000. Jadi nggak terlalu mahal ya, dengan biaya itu 5.561 tambah 265 ya, kira-kira 6 juta lah sekalian beli bensin waktu itu dan beli makan. Udah kelaparan. Jadi kalian apa punya yang punya pengalaman servis ganti oli mobil tua bisa di spill berapa? Mungkin ini nggak akan selamanya segini ya. Jadi kemarin tuh ganti oli sama servis tuh paling habis 600 ya, kalau servis ganti oli atau oli mesin ya. Dibedalin oli transmisi sama oli gardan tuh belum. Jadi kemarin tuh kita komplit lah. Jadi PR-nya tuh mungkin lagi setahun 2 tahun itu memperbaiki mesinnya yang ngasep putih ya. Jadi ngepul suara asap putih itu, dan yang berdampaknya oli mesin bisa berkurang
seperti itu. Oke, itu aja cerita hari ini tentang Kijang LGX yang dimiliki keluarga saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye, thank you.